Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatin Tiara. Saya dari salah satu mahasiswi Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan D3 Kebidanan, ingin membahas mengenai premenstrual syndrome atau bisa disebut dengan PMS. Oke, langsung saja. Premenstrual syndrome. Apa sih itu PMS atau premenstrual syndrome? Jadi di sini premenstrual syndrome itu adalah kumpulan gejala fisik, psikologis, dan emosi yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Terjadi hari kedua sampai hari ke-14 sebelum menstruasi dan mereda hampir segera menstruasi berawal. Jadi di sini sekitar 80% perempuan mengalami sindrom premenstruasi dan 10-20% tidak berdaya menghadapinya. Pada gambar tersebut, pada bagian sistem reproduksi wanita ada di sana ovarium, yang dimana di sana ada normal ovari dan polistik ovari. Yang dimana di sini sindrom polistik ovarium itu adalah gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Penderita ini memiliki gangguan menstruasi dan memiliki kadar hormon maskulin yang terlalu berlebihan. Fase dalam menstruasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama di sini menstrual phase, yang kedua di sini follicular phase, yang ketiga ovulation phase, dan yang keempat di sini ada luteal phase. Pada gambar tersebut merupakan fase-fase di dalam menstruasi. Ini merupakan gambar dari darah saat mengalami menstruasi. Di sini ada 4 gambar, bisa dilihat ada yang agak merah, ada yang terlalu kental, bisa dilihat seperti gambar. Ini merupakan contoh dari hasil menstruasi atau darah dari menstruasi pada wanita. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan jenis-jenis dari premenstrual syndrome atau PMS. Jadi di sini yang pertama di sini ada kemurungan. Yang kedua di sini ada hiperhidrasi. Selanjutnya di sini ada mengidam. Yang keempat di sini ada keseimbangan. Selanjutnya di sini merupakan tanda dan gejala pada saat menstruasi. Di sini ada cramps, ada mood swing and stress, ada acne atau jerawat. Biasanya juga terjadi kelemahan umum seperti lekas letih, pegal linu. Di sini ada nyeri kepala atau hiki and nyeri punggung, perut bagian bawah. Di sini juga terjadi perubahan nafsu makan, itu sering terjadi atau bisa disebut dengan food cravings, and mood itu menjadi lebih labil atau mood swing, and iritabilitas atau mudah tersinggung. Depresi, insomnia atau sulit tidur itu merupakan tanda dan gejala pada saat kita mengalami menstruasi. Selanjutnya di sini terapi yang bisa kita lakukan pada saat kita mengalami menstruasi. Yang pertama di sini hindari olahraga berat selama menstruasi. Jadi di sini pada saat kita mengalami menstruasi kita harus menghindari yang namanya olahraga berat. Yang kedua di sini hindari konsumsi alkohol, kopi, dan juga coklat, karena di sini dapat meningkatkan kadar estrogen yang nantinya dapat memicu lepasnya prostaglandin. Hindari juga makanan yang bersuhu dingin, misalnya es krim. Yang ketiga di sini konsumsi vitamin E, vitamin B6 atau minyak ikan. Kita juga di sini dapat konsumsi sayuran dan buah-buahan serta makanan yang rendah akan lemak.
Yang kelima di sini selanjutnya kita itu dapat mengonsumsi sayuran. Yang kelima di sini kita dapat kompres dengan botol panas atau hangat tepat pada bagian yang terasa kram. Bisanya di bagian perut atau pinggang bagian belakang. Yang keenam di sini selanjutnya mandi dengan menggunakan air hangat. Boleh juga menggunakan aromaterapi untuk menenangkan diri. Yang ketujuh di sini minum minuman hangat yang mengandung kalsium tinggi. Yang kedelapan yang di sini ambil posisi menungging saat menungging sehingga rahim tergantung ke bawah. Ini bisa membantu untuk relaksasi. Selanjutnya yang di sini yang kesembilan yaitu tarik napas. Tarik napas dalam-dalam secara perlahan untuk relaksasi. Di sini kita bisa atau kita harus segera mencari pertolongan kalau mengalami hal-hal berikut. Yang pertama di sini apabila mengalami menstruasi yang pertama mulai keluar sebelum usia 8 tahun atau belum mengalami menstruasi setelah usia melewati 18 tahun. Selanjutnya di sini yang ke B atau yang kedua di sini apabila siklus menstruasi kurang dari 14 hari atau lebih 35 sampai 40 hari sekali. Yang ketiga di sini yaitu apabila lamanya menstruasi itu lebih dari 14 hari. Selanjutnya di sini apabila di sini volume darah haid sangat banyak atau bisa diganti pembalut 10 kali per hari. Jadi sekian dari saya Yatin Tiara. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.